Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syahrul Bunaya Anutipno dengan NIM P34238082 kelas TIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan perilaku konsumen terkait media informasi. Yang pertama, latar belakang. Dengan perkembangan teknologi, media sosial, dan berita online, konsumen saat ini memiliki akses ke beragam sumber informasi. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, muncul juga tantangan dalam menilai kebenaran dan keandalan informasi yang diterima. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tren dan pola perilaku konsumen berdasarkan data survei terkini. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan presentasi ini yang adalah menggali pola perilaku konsumen terkait sumber informasi dan tingkat kepercayaan mereka terhadap media. Manfaatnya adalah memahami perilaku konsumen akan membantu kita dalam mengidentifikasi kebiasaan positif dan negatif yang pada gilirannya dapat membantu kita menuju penggunaan informasi yang lebih kritis dan bijaksana. Yang pertama adalah sumber informasi yang diakses dan dipercayai oleh masyarakat. Dari data survei di atas, terlihat bahwa perilaku konsumen dalam mengakses informasi mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial tetap menjadi sumber informasi paling umum dengan persentase penggunaan yang stabil, meskipun terjadi penurunan kepercayaan dari tahun ke tahun. Sementara itu, televisi mempertahankan posisi pentingnya dengan tingkat kepercayaan yang relatif stabil, meskipun terjadi sedikit penurunan penggunaan. Namun, berita online juga mendapat tempat signifikan dalam preferensi konsumen, meskipun kepercayaannya terus menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memiliki daya tarik dalam hal aksesibilitas, kepercayaan terhadap media sosial semakin dipertanyakan oleh konsumen. Sebaliknya, televisi, meskipun mengalami sedikit penurunan penggunaan, masih dianggap sebagai sumber informasi yang lebih dipercaya oleh banyak orang. Yang selanjutnya, alasan konsumen mempercayai sumber informasi tertentu. Melihat lebih dalam pada alasan mengapa konsumen mempercayai sumber informasi tertentu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, kebanyakan konsumen mempercayai informasi dari televisi, karena televisi dianggap memiliki data yang jelas dan lengkap. Namun, ketika melihat media sosial, kebanyakan orang mempercayai informasi itu karena kesaksian langsung atau pengalaman pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun konsumen mencari kejelasan dan ketepatan data, ada juga kebutuhan untuk koneksi personal atau pengalaman pribadi yang memberikan rasa kepercayaan pada informasi yang diperoleh. Selanjutnya, kebiasaan positif dan negatif dalam mencerna berita online. Ketika memeriksa kebiasaan positif dan negatif dalam membaca berita online, terlihat bahwa masih ada orang yang membaca berita meskipun terdapat kesalahan ejaan atau ketik. Namun, kebiasaan positif seperti memeriksa berita dari lebih dari satu sumber semakin meningkat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi. Di sisi lain, masih ada orang yang tidak mempermasalahkan pengutipan berita tanpa sumber anonim, menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan literasi media dalam mengenali informasi yang dapat dipercaya. Dari survei ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konsumen memiliki kecenderungan untuk mengandalkan media sosial, tetapi tingkat kepercayaan terhadapnya menurun. Televisi tetap menjadi sumber utama yang dipercaya oleh banyak orang. Kebiasaan positif seperti memverifikasi berita melalui sumber terpercaya dan memeriksa keabsahan website dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan literasi informasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.